Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhus sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menurut saya, khususnya jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa telah mendapatkan banyak karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu dan setiap saat kita bisa menikmati suasana dalam salat kita, suasana dalam ceramah kita, dan kita bisa merasakan kenikmatan di masjid saat kita beriktikaf. Dan mudah-mudahan semua amalan Bapak Ibu tidak ada yang sia-sia, dan mudah-mudahan semuanya menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin ini semua perjuangan Bapak Ibu selama kita sama-sama mempelajari agama di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Agung Sunda Kelapa ini, yang insyaallah senantiasa makmur, dan insyaallah jamaahnya juga semakin insyaallah barakah. Saya yakin semua memperjuangkan dakwah di masjid ini demi sama-sama kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin tidak ada keraguan dalam hati anda semua yang hadir. Kalau ada orang bertanya, pasti akan anda menjawab dengan jawaban yang cukup jelas. Saya 100% dalam hati saya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya juga tidak ada keraguan terhadap Bapak Ibu dalam hal ini. Tapi masalah cinta itu belum tentu seorang mencintai Allah, belum tentu berlakunya benar, dan belum tentu kehidupannya benar, belum tentu ibadahnya benar. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba Allah 60 tahun salat, tapi selama 60 tahun tidak diterima salatnya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana bisa terjadi seorang 60 tahun tidak diterima salatnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, karena dia tidak berusaha maksimal untuk menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Dan kita lihat kondisi dan keadaan banyak di antara jamaah kita yang kita sayangi dan kita cintai. Banyak di antara jamaah terlalu keburu selesaikan salatnya, apalagi salat sunnah qabliyah ba'diyah, apalagi duha dan yang lain-lain. Kapan kira-kira saatnya kita bisa menikmati ibadah salat? Jangan sampai kita termasuk dalam ancaman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 60 tahun tapi tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala salatnya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah karena salat yang khusyuk, salat yang sempurna rukuknya dan sujudnya. Marilah kita sama-sama mempelajari dan masuki kepada amalan-amalan yang bisa membawa kita, bukan hanya kita cinta Allah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga mencintai kita semua.
karena mendapatkan kenikmatan dicintai Allah ini sebuah kenikmatan yang cukup istimewa. Banyak orang yang dilalaikan, banyak orang yang tertipu oleh syahwat, hawa nafsu dan dunia, walaupun dia punya target mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan tujuan kehidupannya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi orang-orang yang sudah membaca ayat ini berkali-kali di dalam iftitah salatnya, ternyata dia tidak mendalami arti daripada doa ini. Dia tidak merasakan kekuatan doa ini dan tidak menikmati bagaimana bisa terwujud benar-benar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semata-mata karena Allah, syukur karena Allah, sabar karena Allah, ikhlas karena Allah, salat karena Allah, bersedekah karena, silatul rahim karena. Di mana saja berada selalu kita menjadikan diri kita dan kurbankan segala yang kita miliki karena Allah, baru akan terbentuk, akan Allah balas mencintai kita. Amalan-amalan yang pertama, orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Tapi bagaimana prinsip orang baca Al-Quran tapi dicintai Allah? Karena selama ini Bapak Ibu, saya yakin Anda semua suka baca Al-Quran. Malah ada yang saya kenal 1 minggu, 2 minggu kurang lebih khatam Al-Quran. Kurang daripada 1 bulan dia mampu khatam Al-Quran. Malah ada yang dalam 1 bulan khatam 2 kali, ada malah 3 kali, 30 juz dalam 1 bulan. Tapi masalahnya bukan berapa banyak baca, tapi bagaimana membaca. Selama ini kita membaca Al-Quran untuk mengkhatamkan, tapi yang saya minta kali ini agak sedikit kita rubah. Bagaimana saya bisa baca Al-Quran tapi saya mendapatkan Allah mencintai saya? Yang pertama, saat kita baca Al-Quran harus Anda rasakan Allah bicara sama Anda langsung. Allah bicara sama kamu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang. Yang dimaksud siapa? Saya. Rasakan. Ittaqullah, berarti Allah mau berbicara sama diri kita sendiri. Itu yang perlu dirasakan saat kita membaca Al-Quran. Dan kita selama membaca Al-Quran, kita merasa, kata ulama, kalau mau berbicara sama Allah subhanahu wa ta'ala, salat. Tapi kalau Anda mau mendengar Allah berbicara, baca Quran. Kalau Anda mau mendengar Allah yang berbicara, baca. Karena ini Al-Quran kalam Allah, kalam Allah langsung, yang Allah sampaikan langsung. Kalam Allah itu disampaikan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kepada sahabatnya, dan seterusnya sampai kepada kita. Jadi yang ingin berbicara sama Allah, salat, hadap Allah, bicara, silahkan. Tapi yang ingin mendengar Allah yang berbicara, baca Al-Quran. Jadi saat Anda baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Anda rasakan mendengar kalam Allah. Jadi jangan Anda hanya membaca,
ada seorang membaca hanya lewat mata. Tidak akan bisa rasa. Kenapa? Apa manfaatnya suara? Suara agar didengar oleh. Kenapa didengar oleh telinga sendiri? Kalau ada syaitan mengganggu kita, lari. Dia tidak bisa, karena ada suara keluar. Syaitan terganggu. Bukan syaitan yang mengganggu, malah dia yang terganggu. Berarti akan melarikan syaitan dari suara bacaan kita. Kalau sudah syaitan lari, berarti kita akan mampu fokus dan lebih nikmat bacaan kita. Yang kedua, saat kita mendengar sendiri bacaan kita, rasakan Allah yang lagi menyampaikan bacaan itu lewat telinga kita. Karena telinga itu salah satu makhluk Allah. Ada seorang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ada orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Jadi masalahnya bukan wujudnya mata atau wujudnya telinga, tapi masalahnya apakah dia berfungsi atau tidak, bisa menjadi berguna atau tidak. Bagaimana kita bisa mengaktifkan segala tubuh badan kita saat membaca? Begitu caranya. Yang pertama, Anda baca karena Allah lagi berbicara. Yang kedua, Anda membaca Al-Quran, semua berbicaraan itu yang dimaksud adalah diri kita. Yang ketiga, itu yang terindah dalam bacaan Al-Quran, setiap kita baca ada rasa saya tidak mau berhenti, karena saya lagi nikmati dan merindukan mendengar kalam Allah, mendengar bicaraan Allah sama saya. Jadi begitu Anda baca, jangan Anda punya bayangan dan pikiran kapan mau selesai. Malah justru yang Anda harus rasakan, saya tidak mau selesai, saya mau terus lazat, saya mau nikmat, karena Allah lagi bicara sama saya. Sudah faham 3 poin ini? Itu namanya membaca Al-Quran. Dan 3 hal ini baru akan Allah mencintai kita. Yang kedua, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mengingat Allah bagaimana? Zikir kan? Tapi zikir yang macam mana? Yang seperti apa? Saya yakin Anda semua suka tahlil, suka bertasbih, tapi seindah zikir yang tidak ada batasnya, seindah zikir tidak punya tempat tertentu, seindah zikir yang tidak ada batasnya, dan seindah zikir yang tidak punya tempat tertentu. Artinya apa? Jangan Bapak Ibu suka berzikir hanya di masjid. Jangan Bapak Ibu suka berzikir hanya habis salat. Jangan Anda berzikir hanya dengan jumlah tertentu, tidak boleh lebih. Malah justru bebas, tidak usah batasi. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran. Apa artinya katsira? Sebanyak-banyaknya. Kenapa kita disuruh berbanyak zikir? Supaya mengeluarkan diri dari golongan orang munafik. Ternyata orang munafik juga berzikir. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kalau diajak salat malas,
terpaksa karena malu sama kawannya masuk masjid, bukan karena Allah tapi malu. Yura'unan nas, riya. Sifat yang ketiga, wala yadhkuruna Allah illa, ternyata mereka juga berzikir. Wala yadhkuruna, kata Allah, mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Berarti mereka berzikir. Supaya kita selamat dari sifat orang munafik, berarti harus kita lawan mereka, harus kita berbeda dengan mereka. Kalau mereka memang zikir tapi sedikit, saya mau berzikir tapi banyak. Coba bayangkan, saya pernah memberikan cara zikir, tapi selama 1 hari tidak boleh bicara dunia. Ingat kan? Tidak boleh bicara dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la. Mau kemana? Mau ke masjid. Subhanallah walhamdulillah wa la. Sudah makan belum? Subhanallah walhamdulillah. Jadi biasakan diri seperti itu. Tidak usah orang mendengar suara zikir kita, tapi kita mengaktifkan semua tubuh badan kita menjadi membawa cahaya zikrullah. Luar biasa indahnya zikir. Bapak Ibu, zikir itu termasuk salah satu amalan sederhana, pahalanya di sisi Allah jauh lebih besar daripada haji, jauh lebih besar daripada salat sendiri. Karena inti daripada wujudnya salat, inti daripada wujudnya ibadah semua, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Zikir itu jauh lebih besar. Tafsiran ulama, zikir itu jauh lebih besar, maksudnya zikir itu jauh lebih besar daripada salat sendiri. Ada yang mentafsirkan wala zikrullahi akbar adalah zikir di dalam salat itu jauh lebih tinggi daripada salat sendiri. Karena memang kalau kita lihat salat kita memang semuanya mulai takbir sampai salam semuanya zikir. Baca Quran zikir, Allahu Akbar zikir, doa zikir, rukuk dalamnya zikir, sujud dalamnya zikir. Berarti semuanya tidak terlepas dari zikir. Orang yang berangkat haji buat apa? Ujung-ujungnya mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini semua bunyinya apa? Zikir. Berarti ternyata zikir itu mengatasi semua ibadah. Malah pahalanya jauh lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Sampai Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, ala unabbiukum bi afdali a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal warq wa khairun min an takhruju lil jihadi fi liqa'i aduwikum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum. Ya Allah, banjir sekali hadis ini. Apakah kalian mau tahu, saya memberikan amalan kepada kalian. Rasul ini berbicara sama sahabat. Saya akan memberikan amalan jauh lebih mulia di sisi Allah, jauh lebih baik daripada amalan yang lain, jauh lebih besar pahalanya daripada mensedekahkan emas dan perak dan mensedekahkan segala harta. Jauh lebih besar daripada menghadapi musuh saat perang, mereka membunuh kita atau kita membunuh mereka. Kaget sahabat, ini jihad, jihad lawan musuh. Apa saja amalan yang jauh lebih tinggi daripada itu semua? Rasul menjawab singkat saja, zikrullah, zikir kepada Allah. Fadhkuruni, tanda-tanda kita mencintai Allah, banyak sebut Allah. Kalau kita berbanyak sebut Allah, berarti kita akan termasuk orang yang akan Allah sebutkan nama kita. Fadhkuruni, kalau kita menunggu Allah juga
Zikir kepada kita, bagaimana Allah zikir kepada kita? Kan fadhkuruni, zikir kepada Allah. Azkurkum, zikir Allah kepada kita. Apa zikir Allah kepada kita? Akan Allah selalu ingat kepada kita, apapun kebutuhan kita, apa keperluan kita, apa keinginan kita, apapun hajat kita, akan Allah selalu ingat dan mengabulkan doa kita. Bisa Bapak Ibu? Bisa, insya. Jangan insya Allah bisa. Bisa, insya. Azam, nawaitu, sungguh-sungguh. Hari ini libur. Coba, habis pulang dari sini, isi zikir. Dan coba subhanallah, saya kasih satu rahasia zikir. Sebelum kita lanjut yang ketiga. Saat Anda wudu, usahakan wudu sebelum salat kira-kira 10 atau 15 menit. Habis Anda wudu, kan ada tahiyatul masjid, atau kita di rumah sunnatul wudu kan, sambil menunggu azan nih, ada 10 menit atau 15 menit. HP-nya jauhkan. Ini sekarang kita punya masalah. Datang ke masjid bawa HP, i'tikaf bawa HP, imam bilang istau i'tadilu masih bawa HP. Padahal imamnya sebelum Allahu Akbar, Bapak Ibu yang membawa HP mohon non aktifkan, kalau tidak keberatan. Allah Astagfirullahaladzim. Imamnya aja belum selesai Allahu Akbar sudah bunyi, seolah-olah kita baru imam sudah sampai. Saya perhatiin kalau imam bilang istau i'tadilu agak cepat, istau dulu luruskan saf. Tapi begitu dia sebut soal HP, dia membawa bahasa yang halus. Bapak Ibu yang membawa HP mohon non aktifkan. Tapi kalau istau i'tadilu, luruskan saf. Jadi cepat kalau istau i'tadilu. Begitu dia sebut kata HP, dia supaya kenapa? Kita mendengar. Apakah kita perlu menjadikan seorang imam seperti Umar bin Khattab? Bagaimana Umar Khattab kalau dia jadi imam? Tahu kan? Tahu luruskan saf. Beliau khalifah dan beliau juga imami salat 5 waktu. Tahu luruskan saf. Sebelum dia takbir, dia punya tungkat. Tungkat punya kepala besar. Dia putar dalam saf-saf jamaah. Kalau safnya belum lurus, dia tidak mau lagi luruskan, karena dia sudah tadi bilang luruskan. Dia sekarang beriksa, mutar, tang langsung di kepala. Ya Allah. Habis itu yang sudah cukup lalai, begitu kata Amirul Mukminin, istau i'tadilu, dia sudah rasa sakitnya duluan. Padahal Amirul belum meriksa safnya, hanya istau i'tadilu dia sudah megang kepala duluan. Berarti sudah tahu. Apakah kira-kira perlu begini ya? Nanti saya minta sama pengurus satu tongkat di sini supaya setiap ini mutar-mutar lah sebelum kita takbir. Jadi jamaah sekalian, inilah namanya begitu Anda wudu sebelum azan 10 menit atau 15 menit, tinggalin semua dunia, HP semua tinggalin, terus isi zikrullah. Subhanallah, kalau kita bisa seperti ini, saya yakin salat kita jauh akan lebih baik. Karena kenapa zikir sebelum salat itu? Karena dia memberikan persiapan batin, bersih semua, HP jauh semua bersih. Jadi fikiran zikir, yang dimegang tangannya boleh tasbih atau pakai jari sendiri, terus zikir. Begitu sudah masuk Allahu Akbar, ikuti dengan suara azan, dan habis azan angkat tangan berdoa. Subhanallah, indah. Belum ikamat, belum kita selesai sunnah qabliyah, kita sudah siap batin dengan cahaya zikir. Begitu masuk salat, waktu wajib kita, ternyata nikmat salat. Tolong amalan ini yang saya baru saja sampaikan, pertama kali saya sampaikan cara ini, saya mohon dipraktis dan diamalkan. Anda sendiri akan merasa, oh ternyata betul. Yang ketiga,
lebih mengutamakan untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dirinya ketika hawa nafsunya menguasai dirinya. Yang paling berat, kita mengutamakan Allah saat punya keinginan. Contoh, sudah alarm kan? Jam berapa alarmnya? Biasa ibu-ibu jam berapa alarmnya? Jam 3. Nah, sudah bunyi kan? Bunyi jam 3. Kita megang HP. Kita sudah megang kan? Sudah lihat. Terus matiin, off ya. Alarmnya off. Kita taruh. Di sini ada muncul dua hal. Pertama, mau enggak salat malam? Yang kedua, tidur aja. Jadi tidak ada tidur enggak? Tidak ada. Tapi yang ada, mau salat malam enggak? Tidur aja. Ini yang kedua. Di sini, supaya bagaimana kita bisa mencintai Allah, di sini ujiannya. Allah melihat kita sudah nawaitu dengan alarm jam 3 atau jam 2, berarti kita sudah ada niat kan? Ada niat. Tapi ini niat tidak cukup. Harus ada bukti. Begitu kita mendengar, kalau kita tidak mendengar sampai sudah ketiduran, tapi benar-benar tidak merasa, tidak mendengar, Allah Maha tahu kondisi dan keadaan kita. Tapi Allah tidak akan memberikan keistimewaan bagi orang. Begitu dia megang HP-nya, matiin, kemudian dia tidur, padahal ada bisikan, salat malam enggak? Tidur aja. Tapi dia mengutamakan tidurnya daripada itu, namanya tidak bakal dicintai Allah. Karena yang membuat kita bangkit dan bergerak untuk bisa salat malam, di sini kan ada katanya bisa menguasai nafsu, melawan hawa nafsu. Di sini hawa nafsu ini apa? Hawa nafsunya di sini apa? Mau tidur. Berarti tidur itu kan enak. Salat malam jauh lebih enak. Tapi nafsu kita mau istirahat. Tapi hati nurani kita mau menghadap Allah. Orang yang bangun dan dia mampu melawan hawa nafsu dan semangat. Bagaimana dia semangat? Dengan zikrullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Astaghfirullahaladzim, bismillah, tawakkaltu Allah. Bangun, baca ayat al-kursi, baca apa saja supaya menghilangkan syaitannya. Begitu anda bangun, begitu anda wudu, Allah subhanahu wa ta'ala setiap titisan air wudu membawa dosa keluar. Begitu anda salat, akan Allah cahayakan rumah, malaikat di langit melihat rumah itu keluar cahaya, orangnya di dalam rumah lagi salat malam. Kalau kita sudah menjadi kebiasaan, ketika satu malam kita memang sakit, sudah alarm sudah mau bangun, tapi sakit betul. Ternyata begitu kita bangun tapi tidak kuat, malaikat melihat ini rumah biasanya ada cahaya keluar, kok ini malam tidak keluar cahayanya. Turun salah satu malaikat mau ambil berita, ini ada apa? Begitu mereka turun, salah satu malaikat, oh orangnya lagi sakit. Naik lagi, dia sampingkan pada malaikat, orangnya lagi. Semua malaikat di langit rapat mendoakan, ya Allah sembuhkan. Subhanallah. Berarti malaikat sendiri menhayati cahaya salat malam kita. Sebagaimana kalau kita keluar malam, kita kadang-kadang melihat langitnya terang, kan? Itu katanya cahaya dari langit turun. Tapi kapan bisa cahaya dari bumi naik? Jangan sampai malaikat melihat malah ternyata gelap. Semua gelap. Karena cahaya yang bisa tembus ke langit bukan lampu PLN ya, bukan listrik ya.
Tapi yang bisa tembus ke atas adalah semua cahaya nurani kalbu kita saat kita lagi salat malam. Oleh karena itu, salah satu amalan yang bisa membawa kita dicintai Allah, harus Anda mampu menguasai dan melawan hawa nafsu kita. Terutama saat merasa nafsu kita ingin sesuatu duniawi, ingin istirahat, ingin tidur, ingin mencari rizki tapi yang haram, tidak mau membedakan halal haram. Tapi di situ kita lawan, karena nafsu kita, mohon maaf, jiwa kita itu kan istilahnya mau yang enak-enak saja, tidak mau capek, yang enak-enak saja. Tapi begitu kita lawan, bukan yang enak diri saya, tapi yang enak Allah. Apa yang dienak Allah, apa yang disenang oleh Allah, apa yang diridai oleh Allah. Di situ kita selalu menanamkan dalam jiwa kita adalah kekuasaan hanya di tangan Allah. Jangan sampai memberikan nafsu kita yang memiliki kekuasaan. Di situ kita lama-lama akan memiliki hati yang sudah rusak. Begitu kita mau perbaiki, susah memperbaikinya. Yang keempat, memahami dan mendalami dengan hati tentang nama dan sifat-sifat Allah. Allahu Akbar. Rata-rata jamaah kita sudah hafal Asmaul Husna. Hafal enggak? Hafal. Bisa rasakan artinya enggak? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Inna lillahi 99 isma, man ahsaha dakhala al-jannah." Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menguasinya, yang menghafalnya, yang mengamalkan isinya, yang mempelajarinya, yang mendalaminya, itu kata ahsaha. Jadi termasuk di dalamnya menghafal, menamalkan, memahami, menhayati, merasakan, menikmati, merasa lazat saat sebut nama-nama Allah yang namanya Asmaul Husna. Dan bisa lewat Asmaul Husna kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita akan baru merasa keagungan Allah dalam hati kita semakin bertambah. Sayang kita sama Allah semakin tinggi, cinta kita semakin mulia. Begitu juga saat kita berdoa kepada Allah lewat Asmaul Husna, perhatiin, Ar-Rahman irhamni, Razzaq urzuqni, Ghafar ighfirli. Jadi kita saat kita saking sudah memahami, jangan Anda berkata Ya Rahman urzuqni. Oh Ya Rahman urzuqni, Ya Razzaq urzuqni, Ya Karim muliakan, Ya Ghafur ampuni, Ya Rahman rahmati. Jadi Anda sudah memiliki pemahaman Asmaul Husna sampai Anda bisa meminta dengan Asmaul Husna sesuai arti dan makna. Faham Bapak Ibu? Itu namanya. Barang siapa yang mampu menghafal, memahami, menhayati, dan sampai dia bisa berdoa kepada Allah lewat Asmaul Husna, kata Rasulullah dijanjikan akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai dari hari ini, kalau kita baca Asmaul Husna, lebih baik setiap hari kita bawa satu nama, tapi kita bisa mengerti apa isinya dan apa dalamnya. Faham Bapak Ibu? Yang kelima, kepasrahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pasrah hati? Maksudnya keluarin hati dari dada kita terus kasih ke Allah. Apa itu pasrah hati? Hah? Intinya begini, dalam ibadah, dalam mencari rezeki, saat kita makan, saat kita tidur, saat kita jalan menuju ke masjid, saat kita berjalan mencari nafkah,
saat kita di mana saja berada, hati kita selalu merasa tidak punya upaya dan tidak punya daya untuk melaksanakan sesuatu kecuali dengan Allah. Terwujud benar-benar la haula wala quwata illa billah. Dan pasrah yang tertinggi adalah pasrah kalbu. Istilah lain, tawakal yang tertinggi tawakal kalbu. Maksudnya apa tawakal kalbu? Saat kita keluar rumah, doanya apa? Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini ucapan cukup tinggi, ucapan cukup sempurna. Tinggal apa? Ucapan lidah sudah baik, tinggal hati. Jangan sampai pas kita keluar rumah, Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, tapi di dalam hati masih merasa alhamdulillah saya sehat, masih muda, saya bisa berlaku sesuatu. Ini bicara sama siapa? Sama hati. Yang seharusnya memantapkan ucapan ini, Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, bukan hanya lidah yang mengucapkan, tapi hati juga ikut mengucapkannya. Pasrah total lahir batin, Allah segalanya, kun fayakun. Begitu Anda keluar membawa doa keluar rumah, Anda merasa ya Allah, memang saya sudah berikhtiar berdoa, tapi segalanya di tangan-Mu ya Allah. Pasrah. Dengan yakin, saya kemana saja pergi, akan Allah menjadikan hati saya hari ini buas. Buas iman, mendapat rezeki dan kecukupan, dan senantiasa diterima segala amal dan perjuangan. Yang keenam, melihat kebaikan dan nikmatnya baik yang lahir maupun yang batin. Salah satu yang bisa Anda mendapatkan dicintai Allah, harus Anda selalu mengingat nikmat Allah. Fikirkan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang kita selalu lupa, kita sibuk mensyukuri nikmat, tapi lupa mensyukuri yang memberikan nikmat. Kita sibuk menikmati nikmat, tapi kita lupa mensyukuri yang memberikan nikmat. Kita sibuk untuk menghadapi cobaan, tapi kita lupa minta tolong dari yang memberikan cobaan. Jadi selalu kita bayangkan, jangan Anda melihat posisi ujian. Kenapa manusia dinamakan dalam Al-Quran, innal insana ladzalumun kafar, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia amat zalim dan amat kafir. Amat zalim apa? Dia menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang tidak mampu dihitung. Dia menggunakan nikmat itu untuk menzalimi dirinya. Yang kedua, dia sangat kafir. Dia tidak mensyukuri Allah dan merasakan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah lewat nikmat-nikmat itu. Berarti dia mengkafirkan nikmat. Dia berkufur terhadap nikmat. Dinamakan oleh ulama kufrun ni'mah, kufur nikmat. Jadi Anda sebelum melihat sisi cobaan, yang seharusnya Bapak Ibu Anda melihat sisi kenikmatan. Bunya mata masih bisa melihat Al-Quran, bunya lidah masih bisa menyebut nama Allah, bunya telinga masih bisa mendengar azan dan kalam-kalam yang baik, bicara-bicara yang baik. Anda masih punya kaki bisa berlangkah-langkah menuju ke masjid silaturrahim dan kemana-mana mencari nafkah dan rezeki yang halal. Anda masih punya nafas yang bisa menaturkan nafasnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
Saya bertemu beberapa hari lalu seorang ibu sudah usia 90 tahun. Sakit, tidak bisa bergerak. Begitu saya datang silaturahim, saya bertanya, bagaimana bu keadaannya? Dia menjawab, alhamdulillah. Tapi dalam kata alhamdulillah benar-benar tersentuh hati saya. Saya bilang, ibu, alhamdulillah atas apa? Ibu lagi sakit, sakitnya parah dan tidak bisa bergerak. Dia menjawab, alhamdulillah masih bunya 3. Bunya hati terisi iman, bunya lidah menyebut nama Allah, bunya akal masih bisa sadar siapa diri saya terhadap Allah. Dia sudah tidak melihat sakitnya, tidak melihat kakinya yang tidak berfungsi, tidak melihat tubuhnya yang tidak bisa bergerak, tapi dia melihat nikmat, bukan melihat ujian. Di situ dia merasa kenikmatan cukup besar, malah dia merasa masih kekurangan syukur. Itulah namanya hamba yang dicintai Allah. Karena kita orang mencintai Allah, semua nikmat terhitung. Tapi sekarang kita terbalik, malah semua ujian yang cobaan yang kita hitung. Kita hitung cobaannya, bukan hitungkan nikmatnya. Ini yang membuat kita lemah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oleh karena itu jamaah sekalian, begitu Anda diuji Allah, jangan lihat apa itu ujiannya, tapi lihat berapa masih tersisa nikmat yang lain. Kalau Allah berikan 100 nikmat, yakini yang ujiannya hanya 2, Anda masih bisa menikmati 98. Jangan Anda rugi iman gara-gara kehilangan 2 nikmat. Akhirnya mendapatkan cobaan yang jauh lebih besar adalah kehilangan iman dan kehilangan syukur. Tidak usah fikirin sebagaimana ibu yang tadi. Dia sudah tidak melihat sisi sakitnya dan tidak melihat umurnya dan tidak melihat dia tak bisa bergerak, tapi dia masih bisa merasakan iman, yang kalbu yang terisi iman. Lidah masih Allah izinkan untuk sebut nama Allah, dan akal masih bisa sadar. Kata ibu, saya kenal banyak keluarga saya, malah jauh lebih muda daripada umur saya, tapi sudah istilahnya bikun ya, sudah tidak bisa nyambung. Tapi dia masih bisa, begitu dengar azan dia bisa berfikir, oh ini salat, ini waktu salat, ini waktu Quran, ini waktu zikir, ini nikmat besar. Begitu dia merasa nikmat seperti ini, walaupun dia merasa hanya memiliki 3 dibanding ujian, ternyata 3 itu jauh lebih besar, memberikan keringanan menghadapi cobaan dan ujian. Oleh karena itu Bapak Ibu, salah satu yang memberikan energi dan kekuatan menghadapi cobaan dan ujian, jangan lihat ujiannya, tapi lihat kenikmatan nikmat-nikmat yang masih ada. Jangan sampai Allah cabutkan nikmat itu, malah bertambah kita rugi dunia dan rugi akhirat. Na'udzubillah.